semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan saya pada video pembelajaran matematika wajib kelas 11 SMA pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang program linear yang membahas tentang 3 poin penting. Yang pertama, mendefinisikan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, memodelkan persoalan program linear. Dan yang ketiga, menyelesaikan program linear ke dalam model matematika. Nah, di dalam mempelajari masalah program linear, kita akan mempelajari tentang penyelesaian dari pertidaksamaan dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Teman-teman masih ingat kan tentang apa itu pertidaksamaan linear dua variabel? Ya, pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel berbeda dengan masing-masing pangkat tertingginya adalah 1. Sedangkan sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan sistem atau penyelesaian dari persoalan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, apa yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Ada 2 poin penting. Poin yang pertama yaitu syarat pertidaksamaan linear memiliki dan tidak memiliki penyelesaian. Yang kedua, menyajikan grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu syarat pertidaksamaan linear memiliki dan tidak memiliki penyelesaian. Nah, teman-teman, di dalam praktiknya, penyelesaian pertidaksamaan linear dapat berupa daerah, diarsir, atau sebaliknya. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita bisa melakukan langkah-langkah seperti pada pembahasan sebelumnya pada langkah ketiga ya. Syarat pertidaksamaan linear dua variabel yang memiliki penyelesaian dapat kita buktikan dengan panduan langkah berikut, yaitu lakukan uji titik yang tidak dilewati oleh garis, di mana substitusikan nilai X dan Y titik ke pertidaksamaan. Apabila menghasilkan pernyataan yang benar, artinya daerah tersebut adalah penyelesaiannya. Tetapi, jika menghasilkan N pernyataan salah, maka bagian lainnya lah yang merupakan penyelesaiannya. Sehingga, setiap hasil substitusi nilai X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan merupakan penyelesaian suatu pertidaksamaan dan nilai yang tidak memenuhi bukan merupakan penyelesaian pertidaksamaan. Poin yang kedua, menyajikan grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Dalam menyelesaikan suatu persoalan pertidaksamaan linear dua variabel, kita dapat melukiskannya ke dalam grafik penyelesaiannya. Cara menentukan grafiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari titik X saat Y sama dengan 0 dan cari titik Y saat X sama dengan 0. Yang kedua, gambar grafik yang menghubungkan kedua titik. Yang ketiga, arsir daerah atau sebaliknya yang bersesuaian dengan tanda. Nah, teman-teman perlu diingat ya bahwa gunakan garis putus-putus untuk tanda kurang dari atau lebih dari dan garis padat untuk tanda lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Kita masuk pada contoh pembahasan ya. Di sini adalah masalah 2.2. Dikatakan, Pak Rianto, seorang petani di desa Magelang, memiliki lahan berbentuk persegi panjang seluas 600 meter persegi. Dia hendak menanam jagung dan kentang di lahan tersebut. Karena tidak selalu tersedia modal yang cukup, Pak Rianto tidak memungkinkan untuk mengolah seluruh lahannya. Akan tetapi, dia ingin lahannya lebih luas ditanami kentang. Tentukanlah luas lahan yang mungkin untuk ditanam jagung dan kentang. Oke, pertama kita tuliskan alternatif penyelesaiannya. Misalkan, di sini kita misalkan P sebagai luas lahan yang ditanami jagung dalam meter persegi, dan Q sebagai luas lahan yang ditanam kentang dalam meter persegi. Kemudian untuk model matematikanya, nah karena dikatakan luas lahannya 600 meter persegi, dan itu untuk ditanami jagung dan kentang, maka kita dapat tuliskan P ditambah Q kurang dari sama dengan 600. Kemudian dikatakan akan tetapi dia ingin lahannya lebih luas ditanami oleh kentang. Jadi,
kita bisa katakan Q lebih dari P, atau jika maka Q kurang P lebih dari 0. Selanjutnya, di sini saya menyediakan tabel 2.2 untuk semua kemungkinan nilai P dan Q yang memenuhi P tambah Q kurang dari sama dengan 600 dan Q kurang P lebih dari 0. Nah, teman-teman bisa lihat ini semua nilai kemungkinan yang sudah saya masukkan ya. Masih ada kemungkinan lainnya, kalau teman-teman mau lanjutkan bisa. Saya akan melakukan pembuktian untuk P tambah Q kurang dari sama dengan 600 dengan menggunakan nilai pada tabel pertama, yaitu 100, 500 sama dengan 600. Kita masukkan 100 tambah 500 sama dengan 600. Benar ya, berarti terbukti. Kemudian untuk pertidaksamaan Q kurang P lebih dari 0, saya masukkan 500 dikurang 100 sama dengan 400. 400 lebih dari 0. Berarti terbukti ya teman-teman. Begitu juga pembuktian untuk nilai-nilai berikutnya yang ada pada tabel. Nah, kemudian untuk membuat suatu grafik penyelesaian, kita misalkan terlebih dahulu ketika P sama dengan 0, maka P tambah Q sama dengan 600. Atau Q sama dengan 600 dengan titik potong 0,600. Kemudian misalkan Q sama dengan 0, maka P tambah Q sama dengan 600 dengan P sama dengan 600 dan akan menghasilkan titik potong 600,0. Kemudian kita akan gambarkan daerah penyelesaian pertidaksamaan P tambah Q kurang dari sama dengan 600 dan Q kurang P lebih dari 0. Nah, teman-teman lihat di sini ada dua garis yang berbeda ya. Nah, untuk garis pinggang ini adalah garis titik potong dari titik 0,600 dan 0,600. Nah, teman-teman lihat kok di sini garisnya padat, yang ini putus-putus. Kembali lagi seperti penjelasan saya sebelumnya ya. Untuk tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan akan menggunakan garis yang padat. Sedangkan untuk tanda kurang dari atau lebih dari akan menggunakan keterangan garis putus-putus. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, perlu diketahui bersama bahwa untuk setiap tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan, daerah penyelesaiannya selalu berada di bawah garis. Seperti ini ya, dia ada di bawah garis ini. Kemudian, sedangkan penentuan daerah penyelesaian untuk tanda lebih dari dan lebih dari sama dengan adalah di atas garis, seperti ini. Akhirnya, setelah titik potong yang terjadi, nilai yang dapat adalah daerah penyelesaiannya ada di sekitar sini. Paham ya teman-teman? Nah, ayo kita coba lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini adalah masalah 2.3. Dikatakan Harlen mengikuti ujian Akpol pada tahun 2014. Sistem ujian yang selektif dan kompetitif mengharuskan setiap peserta ujian harus memiliki nilai gabungan tes tertulis dan tes fisik minimal 65 dengan bobot 0,6 untuk nilai tes tertulis dan 0,4 untuk tes fisik. Namun, untuk setiap tes harus memiliki nilai minimal 55. Kemudian, nyatakanlah masalah ini dalam simbol matematik dan tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Seperti biasa, kita tulis lagi alternatif penyelesaiannya. Di sini kita misalkan R sebagai nilai tertulis dan S sebagai nilai tes fisik. Nah, setelah kita melihat apa yang diketahui, di sini teman-teman lihat ya, 0,6 untuk nilai tes tertulis, maka di sini tulis 0,6 kali R ditambah 0,4 untuk tes fisik. 0,4 kali S dengan nilai minimal 0,6. Jadi kita tulis lebih dari atau sama dengan 65. Jadi tidak boleh di bawahnya ya. Kemudian diketahui, namun untuk setiap tes harus memiliki nilai minimal 55. Jadi kita tuliskan L lebih dari sama dengan 55 atau L kurang dari sama dengan 100. Kok bisa dapat 100, Kak? Iya, karena kita ketahui bersama bahwa untuk setiap hasil tes nilai maksimalnya ada 100 ya. Nah, sama halnya dengan untuk yang S. Seperti itu. Ini merupakan pertidaksamaan dari 2D. Nah, teman-teman, di sini sudah saya tuliskan untuk tabel 2.3 untuk semua kemungkinan nilai R dan S yang memenuhi 2D. Nah, ini untuk nilai R dan S-nya bisa dilihat pada tabel ya. Oke, kemudian kita lakukan pembuktian. Pertama, kita masukkan model matematika yang tadi sudah kita buat.
Kemudian kita substitusikan untuk setiap nilai R dan S. Nah, pada pembuktian kali ini saya ambil pada tabel pertama ya. Jadi di situ dimasukkan nilai 55 untuk R dan 90 untuk S. Kemudian teman-teman bisa lihat 0,6 kali 55 sama dengan 33 dan 0 kali 4 kali 40, 90 sama dengan 36. 33 ditambah 36 sama dengan 69. Begitu seterusnya. Nah, terbuktikan teman-teman? Oke, kita lanjut pada bagian berikutnya yaitu gambar daerah penyelesaian pertidaksamaan. Nah, teman-teman, dari grafik ini cara pengerjaannya sama seperti yang tadi ya. Di sini semua kenapa garisnya itu padat? Karena tadi semua menggunakan tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Nah, jadi teman-teman lihat semua penyelesaiannya ada di sebelah sini ya. Oke, sampai sini sudah paham kan? Nah, teman-teman, sampai sini sudah paham kan tentang cara menyelesaikan persoalan program linear? Baik memodelkan persoalan matematika, menggambar grafik, dan menentukan daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk menguji kepahaman kamu, yuk kerjakan soal latihan yang ada di halaman deskripsi box. Selamat mengerjakan! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya ya, karena kita akan membahas tentang fungsi-fungsi yang ada dalam program linear pada video selanjutnya. Sampai jumpa!